Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng gua Aldi dari Grab_education. Sorry. Nah, hari ini sama seperti kemarin, gua akan melakukan analisa RDA sesuai permintaan kalian, yaitu untuk menganalisa airflow dalam RDA. Ya. Nah, sudah banyak banget yang request untuk RDA apa yang akan kita analisa. Nah, RDA yang akan kita analisa hari ini adalah TOT RDA by Airvape X Cikini ya, sama Cikini Vape ya. Nah, kita akan bahas ini. Kira-kira airflow-nya itu seperti apa ya? Kalau kita analisa dalam bentuk 3 dimensi. Biar nggak lama-lama, kita lanjut ke laptop. Guys, nah ini kebetulan sudah gue buat airflow dari TOT RDA ini. Kira-kira seperti apa? Nah, mari kita jelaskan. Nah di sini kita bisa lihat ya, udara masuk dari airhole, itu udara masuk, lalu turun ke bawah dan akhirnya tumbukan atau tabrakan dan udaranya menyebar. Nah, sayangnya tidak semuanya menyapu bagian coil. Nah, hal ini terjadi kenapa? Karena mungkin volume dari RDA ini cukup besar. Jadi udara ini boleh dibilang benar-benar bebas. Sehingga kalian bisa lihat di sini warnanya tidak ada perubahan. Nah, warna ini apa? Di sini gue parameternya adalah tekanan. Nih kalian bisa lihat di sini ya, pressure atau tekanan. Nah, di sini kita bisa lihat warnanya tetap biru dan tidak ada perubahan tekanan. Jadi benar-benar kecepatannya normal, tidak ada hal yang aneh, tidak ada pemampatan. Jadi boleh dibilang udara masuknya itu kecepatannya relatif normal. Nah, sehingga udara bisa jauh lebih bebas untuk bergerak. Yang hasilnya adalah udara tidak menyapu bagian coil secara keseluruhan. Nah, kira-kira kalau kita lihat dari pandangan atas itu seperti apa? Kita lihat ya dari pandangan atas. Nah, ini bisa lihat. Kita setuju ya, kalau udaranya itu memang benar-benar ke tengah. Itu benar-benar ke tengah. Cuman sayangnya ketika udara ini saling bertumbukan dari sisi kanan lalu sisi kiri. Ya. Sisi kanan, ini kanan, dan ini sisi kiri itu saling bertemu, itu terjadi tumbukan. Akhirnya udara ini akan lari kemana-mana. Jadi dia benar-benar menyebar ke seluruh bagian dalam RDA. Nah, dan sayangnya si udara yang sudah bertumbuk ini tetap tidak secara signifikan menyapu seluruh bagian coil. Nah, untuk analisa ini sendiri gue membuat seperti tabung ya. Tabung itu untuk menganalogikan dia adalah coil dengan diameter 3,5, inner 3,5 dan dalamnya 5, luarnya itu adalah diameternya 5 mili. Nah, itu seperti ini. Nah, jadi boleh dibilang RDA ini akan lebih enak kalau kalian pakai coil besar. Itu menurut gue pribadi, dan kalau kita lihat dari analisa ini, ya gue sih berpendapat kita harus pakai coil yang besar biar si udara itu benar-benar bisa menyapu bagian coil. Nah, kalau misalnya si produsen ini ingin memberikan improvement, mungkin kalau misalnya gue boleh ngasih masukan adalah kita rubah jarak antara pos dengan pos yang satu lagi itu lebih dekat. Jadi udara akan lebih mudah menyapu permukaan coil. Nah, dan lagi kalau gue mungkin ya, kalau misalnya gue boleh memberi masukan lagi, gue akan membuat bagian dalam sini itu lebih sempit. Jadi diameternya akan gue buat lebih mengerucut. Jadi tekanannya akan meningkat sehingga sehingga udara itu bakalan lebih cepat sampai ke permukaan coil. Nah, kalau kita ganti ke ini asalnya tekanan, kita rubah jadi ke temperatur, kira-kira perubahannya sesignifikan apa? Nah, ternyata kalau kita lihat di sini itu perubahannya tidak signifikan ya. Meskipun di sini ada perubahan warna atau ada penurunan temperatur,
akibat tekanan, tapi setelah masuk lagi ke dalam ruangan RDA ini, temperaturnya kembali ke normal, sehingga kalau misalnya temperatur koilnya itu meningkat, ya dia hanya akan mengikuti temperatur si koil. Jadi ya boleh dibilang di sini kita bisa menyimpulkan bahwa volume yang masuk atau misalnya fluida yang masuk itu tidak ada perubahan yang signifikan. Jadi boleh bilang RDA ini benar-benar mungkin loss ya, bukan loss tapi lebih ke terlalu besar volumenya, jadi sedikit airy, mungkin bukan sedikit ya, cukup airy, jadi udaranya bisa bergerak bebas dan hasilnya jadi tidak terlalu memuaskan. Nah, cara mengoptimalkannya itu seperti apa? Kalau dari gue pribadi, dengan melihat analisa seperti ini adalah dengan menggunakan coil yang lebih besar, mungkin diameter 4 atau diameter 4,5 mungkin. Agar apa? Fungsinya adalah biar si aliran udara ini benar-benar bisa menyapu ke permukaan coil. Cuman konsekuensinya adalah RDA ini akan lebih cepat panas gitu. Nah, apakah analisa ini akurat? Ya, gue bilang sih enggak akurat banget, tapi persentasenya bisa diperhitungkan sekitar 90%, karena gue benar-benar mengcopy pastekan ukurannya itu kurang lebih 90-95%, jadi seharusnya sih bisa akurat gitu. Tapi balik lagi ya, ini akan lebih baik kalau kalian coba sendiri dan kalian tes sendiri apakah benar pendapat gua. Oke, kalau misalnya benar silahkan tulis di kolom komentar. Kalau misalnya salah atau misalnya ada yang tidak sesuai dengan kalian juga bisa tulis di komentar. Mari kita diskusi. Oke, nah jadi seperti ini ya airflow di dalam RDA TOT ini. Sebenarnya bukan TOT ya, lebih keren sih menyebutnya emang TOT ya. Ya kita sebutnya TOT, tapi lebih gampang sih TOT ya whatever. Oke, jadi airflow-nya itu seperti ini. Nah, silahkan kalian simpulkan juga, menurut kalian ini cocok untuk kalian atau enggak. Oke, sekian dari gua untuk analisanya. So let's go back. Oke guys, gitu. Jadi gimana? Kalian sudah sedikitnya ada gambaran lah ya kira-kira airflow-nya si TOT RTA ini gimana. Nah, mungkin sekian dari gua. Thank you buat teman-teman yang udah support banget untuk konten ini, dan terima kasih juga yang udah ngasih masukan ke gua, terus ngasih rekomendasi kira-kira RT apa atau RD apa. Nah, jadi teman-teman juga kalau misalnya ada atomizer yang ingin kita bahas atau kita analisa, kalian bisa langsung DM atau tulis di kolom komentar ya. Dan sekali lagi terima kasih yang udah nonton konten ini. Semoga kalian diberi kesehatan, dijauhi dari pandemi yang sedang melanda ini, dan dilancarkan dari segala urusan-urusan kalian. Oke? Gua Aldi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga bermanfaat. So be smart papers. Oke?